Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Denita Nurmala. Saya dari SPI 4C akan menjelaskan materi tentang munculnya organisasi-organisasi modern seperti SI, Muhammadiyah, Al-Irsyad, dan lain-lainnya. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan SI. Jadi, SI ini didirikan pada tanggal 11 November 1912 Masehi. Jadi, SI ini awalnya itu dari SDI yang didirikan oleh Tamarjaya dan Haji Saman pada tanggal 16 Oktober 1905 Masehi. Alasan didirikannya SI itu yang pertama yaitu kompetisi yang meningkat di bidang perdagangan. Yang kedua, sikap superioritas orang-orang Cina terhadap pribumi sehubungan dengan berhasilnya revolusi Cina. Yang ketiga, munculnya tekanan dari orang-orang Indonesia, terutama dari kalangan bangsawan yang banyak mendapat hak istimewa dari Belanda. Selanjutnya yang kedua yaitu Al-Irsyad yang didirikan oleh Syekh Ahmad Sukarti yang didirikan di Jakarta pada tanggal 6 September 1914 Masehi. Jadi pada umumnya organisasi ini keanggotaannya dari kalangan masyarakat Arab dan keturunan Arab yang tinggal di Indonesia. Walaupun orang-orang bukan Arab, banyak juga yang menjadi anggota Al-Irsyad. Jadi Al-Irsyad ini banyak cenderung melakukan kerjasama dengan Muhammadiyah, NU, dan Persis. Organisasi Al-Irsyad ini banyak bertumpu pada bidang pendidikannya dari kalangan bangsa Arab. Tetapi kemudian lingkup perhatiannya itu semakin luas dalam berbagai kegiatan yang mencakup persoalan-persoalan keagamaan di Indonesia. Tokoh sentral Al-Irsyad yaitu seperti Al-Alama Syekh Ahmad Surkati Al-Ansori. Beliau merupakan ulama besar dari Mekah yang berasal dari Sudan. Kemudian datang ke Indonesia atas permintaan Ormas Jamiatul Khair. Jadi Al-Irsyad ini pada awal mulanya itu dikenal sebagai kelompok pembaharu Islam di Nusantara. Tiga tokoh ini yaitu seperti Ahmad Dahlan, Ahmad Surkati, dan Ahmad Hasan. Ketiga tokoh ini disebut sebagai pembaharu Islam di Indonesia. Gerakan organisasi ini dikenal sebagai gerakan pendobrak hingga pembinaan organisasi yang tersendat. Al-Irsyad juga terlibat dalam permasalahan di kalangan bangsa Arab. Hingga sampai saat ini terdapat kesalahpahaman bahwa Al-Irsyad merupakan organisasi keturunan bangsa Arab. Padahal Al-Irsyad itu bukan keturunan bangsa Arab, tetapi kebanyakan anggotanya itu berasal dari orang-orang Arab gitu. Nah, seperti yang diajarkan oleh Muhammad Abduh bahwa Al-Irsyad ini mengajarkan dan mementingkan bahasa Arab. Selanjutnya yaitu organisasi Muhammadiyah. Organisasi Muhammadiyah ini didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1918 Masehi di Yogyakarta. Kelahiran organisasi Muhammadiyah ini pada awalnya itu hasil dari pemikiran dan amal Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi gagasan pembaharuan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu beliau mendapatkan semuanya dari ulama Indonesia yang bermukim di Mekah seperti Syekh Ahmad Khotib dari Minangkabau. Jadi kelahirannya Muhammadiyah ini merupakan bagian dari karya kreatif umat Islam di Indonesia. Oleh karena itu, sejarah perkembangan Muhammadiyah itu adalah
dinamika dan mekanisme hubungan kreatif, intelek manusia muslim, dan berbagai persoalan ajaran hidupnya berdasarkan norma ajaran Islam. Maka dapat dipastikan bahwa kelahirannya Muhammadiyah ini terdapat suatu kerangka berpikir yang rasional dan metodologis. Pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan menjadikan seorang yang arif dan tajam sehingga memiliki pemikiran pandangan yang kedepannya. Misalnya, pandangan Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam segi akidah sebenarnya itu sejalan dengan pandangan dan pemikiran ulama salaf. Menurut pandangan Kiai Haji Ahmad Dahlan, bahwa beragama itu merupakan amal, artinya berkarya dan berbuat sesuatu. Artinya melakukan sesuatu dengan Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya yaitu Persis, Persatuan Umat Islam. Persis ini didirikan di Bandung pada tahun 1920 Masehi. Pada saat itu daerah-daerah lebih maju dengan ormas lainnya. Nah, jadi keterlambatan kemajuan Persis ini menjadi lebih giat lagi. Nah, jadi ide pemikiran organisasi ini oleh Haji Jamjam dan Haji Muhammad Yunus. Latar belakang lahirnya organisasi Persis ini karena terdapat pertikaian yang muncul pada agama yang dikupas di Al-Munir dan Al-Manar, serta makin maraknya paham komunis yang muncul pada waktu itu, sehingga mampu memecah belah syarikat Islam. Jadi Persis ini dilahirkan tidak memberikan penekanan bagi kegiatan organisasi. Jadi tujuan didirikannya Persis ini untuk menyatukan pemahaman keislaman di Indonesia dengan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi Persis itu sudah tersebar di berbagai daerah di Indonesia seperti di Jawa Barat, Jakarta, Riau, dan di Gorontalo. Jadi Persis ini bukan organisasi yang berorientasi terhadap politik, namun lebih fokus terhadap pendidikan agama Islam dan dakwah serta berusaha menegakkan ajaran agama Islam secara utuh tanpa tercampur seperti khurafat, syirik, dan bid'ah. Dan yang terakhir yaitu organisasi NU. Nah, jadi NU ini adalah organisasi terbesar di Indonesia. Organisasi ini didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 yang bergerak pada bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Jadi kehadiran NU ini merupakan salah satu upaya melembagakan wawasan tradisi keagamaan yang dianut jauh sebelumnya, yaitu paham Ahlussunnah wal Jamaah. Selain itu juga NU sebagaimana organisasi-organisasi pribumi lainnya, baik yang bersifat sosial, budaya, atau keagamaan yang lahir di masa penjajahan, pada dasarnya merupakan perlawanan terhadap penjajah. Hal ini itu didasarkan berdirinya NU dipengaruhi oleh kondisi politik dalam dan kondisi politik di luar negeri, sekaligus merupakan kebangkitan kesadaran politik yang ditampakkan dalam wujud gerakan organisasi yang menjawab kepentingan nasional dan dunia Islam pada umumnya. Jadi tujuan didirikannya NU ini yaitu untuk menegakkan ajaran agama Islam menurut paham Ahlussunnah wal Jamaah. Contohnya yaitu di bidang agama seperti melaksanakan dakwah Islamiyah dan meningkatkan rasa persaudaraan yang berpijak pada semangat persatuan dalam perbedaan. Selanjutnya di bidang pendidikan yaitu menyelenggarakan pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam untuk membentuk muslim yang bertakwa. Selanjutnya yaitu seperti di bidang sosial budaya untuk mengusahakan kesejahteraan rakyat serta kebudayaan yang sesuai dengan nilai keislaman dan kemanusiaan. Ya, jadi seperti itu. Selanjutnya itu di bidang ekonomi ya, untuk mengusahakan pemerataan kesempatan menikmati hasil pembangunan. Jadi tidak ada
tidak ada yang namanya korupsi gitu. Nah, jadi pendiri NU yang pertama ini adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, jadi seperti itu pada awal mulanya lahirnya NU. Jadi untuk latar belakang berdirinya NU ini yaitu yang pertama perkembangan dan pembaharuan pemikiran Islam yang menghendaki pelarangan segala bentuk amaliyah kaum Sunni. Nah, jadi sebuah pemikiran ini agar umat Islam kembali pada ajaran Islam yang murni, yaitu dengan cara umat Islam melepaskan diri dari sistem bermadzhab. Jadi bagi para kiai di pesantren, pembaharuan pemikiran keagamaan sejatinya itu tetap merupakan suatu keniscayaan, namun tetap tidak dengan meninggalkan tradisi keilmuan para ulama terdahulu yang masih relevan. Jadi prinsip untuk dasar organisasi NU ini, maka Kiai Haji Hasyim Asy'ari merumuskan kitab Qanun Asasi atau prinsip dasar. Kemudian juga merumuskan kitab yang I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian kitab tersebut dalam kitab NU yang dijadikan sebagai dasar dan rujukan warga NU dalam berpikir dan bertindak dalam bidang sosial, keagamaan maupun politik. Jadi banyak sekali perjuangan yang terjadi oleh berbagai organisasi yang ada di Indonesia, terutama yang tadi SI, Persis, Muhammadiyah, dan NU. Nah, jadi organisasi ini tuh banyak sekali sejarahnya sehingga sampai saat ini masih ada. Nah, mungkin hanya itu saja munculnya organisasi-organisasi yang ada di Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.